terlibat cekcok dengan pengunjung sebuah minimarket. Juru parkir liar ini ditangkap dan Petugas Dinas Perhubungan Kota Malang menyita 2 KTP milik jukir dalam razia parkir liar. kerap mematok tarif hingga puluhan ribu rupiah ditangkap polisi. Menyasar sepeda motor dan mobil yang parkir di pinggir jalan. Kota Malang dikenal sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang menyebabkan jumlah kendaraan di Kota Malang turut meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pengelolaan kawasan daerah yaitu dengan menyediakan lahan parkir. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya adanya lahan parkir justru disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Di Kota Malang juga banyak terdapat juru parkir yang tidak resmi dan tidak memenuhi syarat. Adapun juru parkir liar yang menarik harga terlalu tinggi kepada pengendara. Bukankah hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat? Nah, mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Dari kelompok 9, kami ingin bertanya tentang bagaimana sih tanggapan kakak tentang juru parkir liar di Kota Malang? Tanggapan saya terkait hal ini sangat merugikan ya bagi masyarakat Malang. Karena apa? Karena juru parkir ini sangat banyak dan berada di titik-titik yang ramai kita datangi. Jadi kalau misal juru parkir ini tidak resmi, tidak memakai rompi atau tidak memberikan karcis, itu namanya kan pungutan liar. Nah, itu sangat merugikan. Kecuali kalau itu resmi dari Dinas Perhubungan itu sendiri, itu tidak masalah. Kalau menurut solusi di sini aku Safira dari kelompok 12, kami mau tanya, namanya siapa? Nama saya Muhammad Dimas. Mas Dimas, di sini saya mau tanya, gimana sih tanggapan Mas Dimas tentang juru parkir yang ada di area Malang? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu juru parkir itu ya diproporsikan ya. Soalnya itu di area-area yang menurut saya tidak membutuhkan juru parkir itu masih ada juru parkir di gang-gang, di market yang seperti Alfamart dan luar itu kan harusnya tidak membutuhkan juru parkir. Ada dan seolah-olah kalau walaupun kita ada teman yang jaga itu juga tetap dimintai gitu ya. Jadi saya mungkin ada sebelumnya atau yang itu bisa menertibkan yang ada. Apakah juru parkir ini termasuk ke dalam pungli? Mengapa masyarakat Indonesia masih melakukan tindakan ilegal tersebut? Lalu apa saja faktor-faktor penyebab dari pungli tersebut? Kota Malang merupakan kota wisata sekaligus kota pendidikan. Tak heran setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan penduduk yang cukup signifikan. Hal ini menjadi salah satu peluang besar bagi sebagian masyarakat untuk melakukan praktik juru parkir. Namun, kami menyimpulkan terdapat 3 faktor alasan mengapa maraknya terjadi praktik juru parkir di Kota Malang. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu sendiri, pendapatan dari seorang juru parkir resmi tidaklah seberapa, karena pendapatan per hari mereka harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan. Tak heran banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan diri mereka menjadi juru parkir resmi, karena pendapatan per hari mereka akan dikelola dan untuk mereka sendiri. Yang kedua adalah faktor kesempatan. Perlu kita sadari bahwa masih banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak ingin repot untuk mencari lahan parkir resmi. Oleh karena itu, apabila mereka melihat juru parkir liar, mereka tidak akan berpikir 2 kali dan langsung menggunakan lahan yang mereka sediakan. Yang ketiga adalah faktor kesadaran pribadi. Baik kesadaran bagi para juru parkir liar untuk segera melakukan pendaftaran resmi dan juga kesadaran bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang masalah tersebut.
Untuk mengetahui hal tersebut, apa saja sih bentuk tindakan dan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang? Jadi, bentuk tindakan dan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu 1. Pemberian teguran secara langsung, 2. Pemberian surat panggilan, 3. Penertiban secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Selain hal tersebut, Dinas Perhubungan juga melakukan tindakan dalam bentuk pengawasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan area parkir bersih, yang kedua yaitu pengawasan rutin, yang ketiga yaitu pemasangan rambu dan marka jalan, dan yang keempat yaitu penilaian dan edukasi. Dinas Perhubungan khususnya harus lebih aware lagi terhadap masalah ini karena di Malang ini sudah dijuluki dengan wisata parkir. Jadinya image Malang ini sudah tercoreng dengan julukan tersebut. Baik, Kak, makasih ya Kak ya. Jadi saran dari Mas Dimas, dari dinas itu bisa menertibkan juru parkir yang ada di mana? Juru parkir liar yang masih banyak ditemui di Kota Malang tentunya meresahkan masyarakat, mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, dan tentunya merugikan masyarakat. Maka dari itu, hal ini perlu adanya tindakan lebih tegas lagi dari pemerintah. Dan juga untuk masyarakat, kami sarankan untuk bertindak tegas dan berani apabila mendapati juru parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku, dan tidak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Basmi pungutan liar demi lingkungan masyarakat yang sejahtera. Terlibat cekcok dengan pengunjung sebuah minimarket. 1. Juru parkir liar ini ditangkap dan Petugas Dinas Perhubungan Kota Malang menyita 2 KTP milik jukir dalam razia parkir liar. kerap mematok tarif hingga puluhan ribu rupiah ditangkap polisi. Menyasar sepeda motor dan mobil yang parkir di pinggir jalan. Kota Malang dikenal sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang menyebabkan jumlah kendaraan di Kota Malang turut meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pengelolaan kawasan daerah yaitu dengan menyediakan lahan parkir. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya adanya lahan parkir justru disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Di Kota Malang juga banyak terdapat juru parkir yang tidak resmi dan tidak memenuhi syarat. Adapun juru parkir liar yang menarik harga terlalu tinggi kepada pengendara. Bukankah hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat? Nah, mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kami bertanya bagaimana sih tanggapan kakak tentang juru parkir liar di Kota Malang? Tanggapan saya terkait hal ini sangat merugikan ya bagi masyarakat Malang. Karena apa? Karena juru parkir ini sangat banyak dan berada di titik-titik yang ramai kita datangi. Jadi kalau misal juru parkir ini tidak resmi, tidak memakai rompi atau tidak memberikan karcis, itu namanya kan pungutan liar. Nah, itu sangat merugikan. Kecuali kalau itu resmi dari Dinas Perhubungan itu sendiri, itu tidak masalah. Kalau menurut solusi di sini aku Safira dari kelompok Pancasila. Kami mau tanya, namanya siapa? Nama saya Muhammad Dimas. Mas Dimas, di sini saya mau tanya, gimana sih tanggapan Mas Dimas tentang juru parkir yang ada di area Malang? Kalau dari saya sendiri, menurut saya tuh juru parkir itu
ya dipromosikan ya, soalnya tuh di area-area yang menurut saya tidak membutuhkan juru parkir itu masih ada juru parkirnya di dalam gang, di market seperti Alfamart dan lain-lain itu kan harusnya tidak membutuhkan juru parkir. Ada dan seolah-olah kalau walaupun kita ada teman yang jaga di atas motor itu juga tetap dimintai gitu ya. Jadi menurut saya mungkin ya sebelumnya atau yang itu bisa menertibkan saat yang ada di sini. Apakah juru parkir ini termasuk ke dalam pungli? Mengapa masyarakat Indonesia masih melakukan tindakan ilegal tersebut? Lalu apa saja faktor-faktor penyebab dari pungli tersebut? Kota Malang merupakan kota wisata sekaligus kota pendidikan. Tak heran setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan penduduk yang cukup signifikan. Hal ini menjadi salah satu peluang besar bagi sebagian masyarakat untuk melakukan praktik juru parkir. Namun, kami menyimpulkan terdapat 3 faktor alasan mengapa maraknya terjadi praktik juru parkir di Kota Malang. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu sendiri, pendapatan dari seorang juru parkir resmi tidaklah seberapa, karena pendapatan per hari mereka harus disetorkan kepada dinas perhubungan. Tak heran banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan diri mereka menjadi juru parkir resmi, karena pendapatan per hari mereka akan dikelola dan untuk mereka sendiri. Yang kedua adalah faktor kesempatan. Perlu kita sadari bahwa masih banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak ingin repot untuk mencari lahan parkir resmi. Oleh karena itu, apabila mereka melihat juru parkir liar, mereka tidak akan berpikir 2 kali dan langsung menggunakan lahan yang mereka sediakan. Yang ketiga adalah faktor kesadaran pribadi. Baik kesadaran bagi para juru parkir liar untuk segera melakukan pendaftaran resmi dan juga kesadaran bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang masalah tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, apa saja sih bentuk tindakan dan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang? Jadi, bentuk tindakan dan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu 1. Pemberian teguran secara langsung, 2. Pemberian surat panggilan, 3. Penertiban secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Selain hal tersebut, Dinas Perhubungan juga melakukan tindakan dalam bentuk pengawasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan area parkir bersih, yang kedua yaitu pengawasan rutin, yang ketiga yaitu pemasangan rambu dan lampu jalan, dan yang keempat yaitu penilaian dan edukasi. Dinas Perhubungan khususnya harus lebih aware lagi terhadap masalah ini, karena di Malang ini sudah dijuluki dengan wisata parkir. Jadinya image Malang ini sudah tercoreng dengan julukan tersebut. Baik, terima kasih ya Kak ya. Jadi saran dari Mas Dimas, dari dinas itu bisa menertibkan juru parkir yang ada di mana? Juru parkir liar yang masih banyak ditemui di Kota Malang tentunya meresahkan masyarakat, mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, dan tentunya merugikan masyarakat. Maka dari itu, hal ini perlu adanya tindakan lebih tegas lagi dari pemerintah. Dan juga untuk masyarakat, kami sarankan untuk bertindak tegas dan berani apabila mendapati juru parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku, dan tidak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Basmi pungutan liar demi lingkungan masyarakat yang